Shalom saudara, mari kita melanjutkan pembahasan Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8 dengan tema angka 144.000. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 orang yang dimateraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Aser 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manase 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Sebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Saudaraku, di dalam penglihatan ini, Yohanes melihat 4 malaikat yang berdiri di 4 penjuru bumi, menahan 4 angin agar tidak bertiup ke darat, ke laut, atau ke pohon manapun. Kemudian datanglah seorang malaikat lain dari sebelah timur yang membawa materai dari Allah yang hidup. Malaikat ini berseru kepada keempat malaikat yang telah diberi kuasa untuk merusakkan bumi dan laut, memerintahkan mereka untuk tidak merusak apapun sampai para hamba Allah dimateraikan pada dahi mereka. Yohanes lalu mendengar jumlah mereka yang dimateraikan, yaitu sebanyak 144.000 orang dari semua suku Israel, dari setiap suku, Yehuda, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manase, Simeon, Lewi, Isakar, Sebulon, Yusuf, dan Benyamin. Dan ada 12.000 orang yang menerima materai itu. Nah, para ahli teologi umumnya sepakat bahwa angka 144.000 ini bersifat simbolis dan tidak dimaksudkan sebagai angka literal. Angka ini melambangkan umat Allah yang setia secara sempurna dan lengkap, mencakup orang percaya dari masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan penggunaan istilah suku-suku Israel juga memiliki makna rohani, merujuk pada gereja sebagai Israel rohani. Sebab dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Galatia 3 ayat 28. Semua orang percaya, baik Yahudi maupun non-Yahudi, adalah warga kerajaan Allah. Saudaraku, pemberian materai Allah pada dahi para hambanya menandakan bahwa mereka adalah milik Allah dan akan dilindungi secara rohani dari malapetaka dan penghakiman yang akan menimpa bumi. Walaupun mungkin mengalami penderitaan fisik, keselamatan kekal itu sudah menjadi jaminan yang mereka miliki. Dan urutan suku-suku Israel yang disebutkan di sini itu berbeda dengan daftar lainnya dalam Alkitab. Hal ini bisa dijelaskan dengan beberapa alasan. Pertama, Yehuda disebut pertama karena Yesus berasal dari suku itu. Dan kedua, suku Dan tidak disebutkan, mungkin karena kaitan suku ini dengan penyembahan berhala. Dan ketiga, suku Lewi disertakan karena konteksnya bukan mengenai pembagian tanah atau tugas kemiliteran. Saudara, tapi urutan pastinya tidak terlalu penting, karena fokus utamanya bukanlah pada identitas spesifik suku-suku ini, melainkan pada fakta bahwa umat Allah mencakup sejumlah besar orang dari berbagai latar belakang. Penekanannya adalah pada keuniversalan dan keberagaman tubuh Kristus yang terdiri dari orang-orang kudus dari segala zaman dan segala tempat. Dan perikop ini memberi jaminan dan penghiburan bagi gereja bahwa Allah sanggup dan akan melindungi umatnya di tengah kesulitan dan penganiayaan sampai akhir zaman. Walaupun bencana besar akan datang ke atas bumi, umat Allah yang setia dijamin akan dimateraikan dan dilindungi secara rohani dari penghakiman Allah.
Saudara, dari bagian firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Pertama, percayalah pada pemeliharaan dan perlindungan Allah. Di tengah berbagai pergumulan dan tantangan hidup ini, kita bisa yakin bahwa Allah senantiasa menjaga dan memelihara anak-anak-Nya. Walaupun kita mungkin menghadapi kesulitan, penderitaan, atau bahkan penganiayaan, keselamatan kekal kita itu terjamin di dalam Kristus. Dan hal kedua, mari kita hidup dalam kekudusan dan kesetiaan. Sebagai orang-orang yang telah dimateraikan oleh Allah, kita dipanggil untuk hidup kudus dan setia kepadanya. Kita harus terus dan tetap berpegang teguh pada iman kita dan tidak membiarkan pencobaan atau kesulitan mengalihkan kita dari jalan yang benar mengikut Kristus. Dan yang ketiga, mari kita bersyukur atas keberagaman dalam tubuh Kristus. Penglihatan ini mengingatkan kita bahwa umat Allah terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang, suku dan bangsa, dan kita harus menghargai dan merayakan keberagaman ini, mengingat bahwa dalam Kristus semua perbedaan telah dihapuskan dan kita semua adalah satu. Dan yang keempat, mengingat identitas kita dalam Kristus sebagai orang percaya. Identitas kita yang sejati adalah dalam Kristus. Tidak peduli dari suku dan bangsa manapun kita berasal, yang terpenting adalah kita ini milik Kristus dan telah ditebus oleh darah-Nya. Dan yang kelima, mari kita punya perspektif kekekalan. Wahyu 7 ayat 1-8 mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal kekal dan mengingatkan kita bahwa penderitaan di dunia ini hanya sementara. Dengan memiliki perspektif kekekalan, kita bisa menghadapi tantangan dengan iman dan pengharapan. Dan yang terakhir, mari kita menjadi saksi-saksinya Kristus. Sebagai umat Allah yang telah dimateraikan, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang semakin gelap. Dengan mengandalkan kekuatan dan perlindungan Allah, kita bisa dengan berani membagikan kabar baik tentang Kristus kepada orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Saat kami menghadapi berbagai tantangan, kuatkanlah iman kami dan tolonglah kami, supaya kami dapat hidup kudus dan setia kepada-Mu. Terima kasih untuk keberagaman dalam tubuh Kristus, dan ingatkan kami akan identitas kami di dalam-Mu. Berikan kepada kami perspektif kekekalan dan jadikan kami saksi-saksi yang berani bagi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berdoa. Amin.